Bismillah, alhamdulillah, sallallahu ala sayyidi wa habibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kita sebagai umat Islam diajarkan oleh para ulama kita Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwa yang namanya muslim, sebesar apapun dosanya, yang namanya muslim, sehebat apapun maksiatnya, asal ia meninggal dunia dalam kondisi menetapi iman, maka ia tetap punya peluang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan membahas hadis yang ke-42 yang berkaitan tentang betapa sangat luasnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali ya ibna Adam law balaghat dhunubuka anana as-samai thumma astaghfartani ghafartu laka ya ibna Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khadaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini datang dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa saya mendengar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibna Adam, hai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana minka wa la ubali. Sesungguhnya selagi engkau masih berdoa kepadaku, masih mengharap rahmat ampunanku atas dosa-dosa yang engkau lakukan, ghafartu lak, maka Allah Ta'ala berfirman, niscaya aku akan mengampunimu ala ma kana minka, terhadap dosa-dosa yang kamu miliki, wala ubali, dan saya tidak peduli. Ya ibna Adam, hai anak Adam, law balaghat dzunubuka, andaikan dosa-dosamu ananas samai, mencapai tingginya langit, saking banyaknya, tsummastaghfartani ghafartu lak, kemudian engkau mengakui engkau punya dosa, kemudian engkau mengakui engkau punya salah, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, Allah Ta'ala berkata ghafartu lak, maka aku akan mengampunimu. Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khadaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Sesungguhnya apabila engkau bertaubat kepadaku, datang kepadaku seraya bertaubat dengan membawa dosa-dosa sepenuh bumi, seluas bumi, engkau bertobat kepadaku, engkau meninggal, tsumma laqitani, engkau meninggal dunia dalam kondisi la tusyriku bi syai'an, tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun selainku, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, saya aku akan mengampuni dosa-dosamu. Ini menunjukkan betapa sangat luas ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala
Hadis ini memberikan pesan dan pesan kepada kita untuk menjadi pribadi yang senantiasa istiqomah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat yang diterima oleh Allah adalah taubat yang nasuha, taubat yang memenuhi rukun-rukunnya, yaitu yang pertama adalah adanya penyesalan. An-nadmu taubatun, itulah baginda Nabi Muhammad bersabda. Yang kedua, kita harus menghentikan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Yang ketiga, ada tekad untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian yang keempat, apabila maksiat itu, apabila dosa itu, apabila kesalahan itu berupa meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib, maka kalau ingin taubatan nasuha, ibadah-ibadah yang pernah kita tinggalkan harus kita qadha, harus kita lunasi, harus kita sauri. Yang terakhir, apabila kita melakukan dosa terhadap sesama anak Adam, sesama makhluk Allah, maka kita harus meminta maaf kepadanya. Seumpama kita pernah zalim, seumpama kita pernah mencuri barang teman kita, maka kalau ingin taubatan nasuha, barangnya harus dikembalikan kepada yang punya. Kalau barangnya sudah tidak ada, maka berapa harga barang itu kita kembalikan nominal uangnya. Apabila barangnya sudah tidak ada, kita tak punya uang, datanglah kepadanya seraya meminta ikhlas, meminta halalnya, meminta untuk dimaafkan. Inilah rukun-rukun dikatakan yang menjadi rukunnya taubatan nasuha. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita sebagai manusia biasa, dikatakan oleh baginda Nabi pasti pernah melakukan dosa, mesti pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Dan sebaik-baiknya orang yang pernah melakukan kesalahan adalah yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga baginda Nabi mengatakan kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Orang yang mencapai taubatan nasuha dikatakan oleh baginda Nabi at-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Orang yang bertaubat dari dosa, maka seperti orang yang tidak memiliki dosa. Sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.